Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Data Mining. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas evaluasi model, ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari. Ada model untuk yang bersifat unsupervised, ada yang bersifat supervised. Ya. Ada kemudian pendekatan untuk clustering data, untuk klasifikasi, dan juga prediksi. Ya. Nah, di pertemuan selanjutnya ini kita nanti membahas evaluasi model. Ya, hari ini ya membahas evaluasi model. Ya, kalau misalkan kita melakukan clustering data, nanti teknik apa yang kita gunakan untuk mengevaluasi hasil clusteringnya. Ya, kemudian kalau kita mau melakukan klasifikasi data, ya, kemudian peramalan atau forecasting, ya, itu nanti bagaimana kita mengevaluasinya, kemudian sekaligus teknik atau metode apa yang nanti akan kita pakai. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa model yang nanti kita bentuk atau yang kita buat, kita bangun, ya, dengan pendekatan apapun atau dengan teknik atau algoritma apapun, itu nanti harus kita evaluasi, ya, sehingga nanti kita dapat mengetahui seberapa akurat, ya, seberapa prediktif, ya, model yang dihasilkan. Ya. Akurasi jelas harus kita ketahui, ya, karena kalau kita membangun model ternyata tingkat akurasinya jauh di bawah rata-rata atau jauh di bawah yang diharapkan, berarti kan model tersebut belum bisa kita gunakan. Apalagi setelah misalkan kita bandingkan dengan model-model yang lain. Model yang kita pilih ternyata tingkat akurasinya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan model yang lainnya. Nah, itu berarti harus ada pertimbangan supaya bagaimana caranya kita mengganti model tersebut, ya, entah itu untuk kebutuhan clustering, klasifikasi, ya, peramalan, dan lain sebagainya. Sehingga tingkat akurasi atau prediktif model yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kemudian pada konsep klasifikasi misalkan nanti sejumlah data itu nanti akan dibagi ke dalam dua buah jenis data. Ya, jadi ada data training, ada data testing. Ya. Data training ini adalah nanti sebagai data latih, ya, yang nanti akan digunakan di dalam membangun model, ya, sehingga model yang sudah dibangun itu nanti kita ujikan dengan data testing, ya, baru nanti kita ukur, ya, kinerja dari model tersebut, ya, akurasinya seperti apa, seberapa prediktif dari model yang kita bangun, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa data testing yang besar itu nanti akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, ya, karena maaf ini bukan data testing ya, tapi training, maaf. Ya. Data training yang besar itu tentu saja nanti akan menghasilkan kinerja model yang baik, yang lebih baik dibandingkan data training yang kecil atau sedikit. Ya, karena nanti semakin banyak data di dalam data training, maka karakteristik data yang ada di dalamnya itu lebih beragam, ya, dibandingkan dengan data training yang hanya misalkan punya 40 data, 30 data, ya. Sudah misalkan datanya cuma 30 atau 40 data, ya. Kelas targetnya juga tidak beragam, artinya lebih banyak ke kelas target tertentu dibandingkan kelas target yang lain, ya, atau kelas target yang lainnya. Ya. Lebih bagus kelas target itu kalau bisa mau mendekati seimbang atau bisa kalau bisa seimbang. Kalau misalkan kita punya data training misalkan 40 data atau 2000 data misalkan, ya. Kelas targetnya misalkan terdiri dari 2 buah kelas atau 3 buah kelas misalkan. Nah, yang bagus itu supaya karakteristik datanya itu pada saat dibaca pola datanya itu bisa seimbang, ya. Kelas targetnya itu ya mendekati seimbang lah. Kalau 2000 dibagi 3 berarti kan sekitar 650-an, ya, 650-an untuk kelas target 1, 650 untuk kelas target 2, 650 untuk kelas target 3 misalnya. Sisanya itu bagi lagi misalkan ke 3 kelas target tadi. Ya. Itu kalau bisa. Ya kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan juga. Ya, jadi kita sesuai dengan data yang ada saja. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk data testing. Semakin besar data testing yang dimiliki dan diujikan ke dalam model yang terbentuk,
semakin akurat ya estimasi kinerja model yang terbentuk. Ya. Jadi baik data training maupun data testing itu nanti akan mempengaruhi hasil akurasi atau pengujian atau evaluasi dari model yang kita bangun. Ya. Nah, ada beberapa prosedur yang bisa kita gunakan untuk melakukan mengukur atau mengestimasi kinerja model. Yang pertama kita menggunakan metode holdout. Ya. Nah, kalau ini nanti membagi data secara acak menjadi dua bagian. Jadi data training dan juga data testing. Ya. Perbandingannya bisa 2:1 atau 3:2. Jadi kalau misalkan Anda punya 100 data set, ya, itu kita bagi ke dalam dua bagian. Ya. Perbandingannya adalah data training lebih banyak 2 kali lipat dari data testing. Itu yang pertama. Atau misalkan data training 3 kali lipat lebih banyak dari data testing. Itu tinggal nanti silakan dibagi. Berapa nanti 2:1 dari 100, misalkan 3:2 dari 100. Nah, kemudian pada pembagian data training dan data testing itu nanti akan mempengaruhi bias estimasi ya dari model yang dihasilkan. Semakin banyak instan pada data testing, semakin tinggi nanti nilai bias estimasinya. Ya. Tetapi semakin kecil jumlah instan data testing yang diambil dari data keseluruhan, ya maka akurasinya yang dihasilkan semakin besar. Ya. Itu untuk holdout. Kemudian ada juga nanti Anda bisa menggunakan K-fold cross validation. Ya. Nah, metode ini nanti sebetulnya hampir sama dengan holdout, ya. Cuma nanti di sini pembagian data training dan testingnya itu dilakukan sebanyak K kali atau K buah, ya. Jadi nanti ke cross validation ini tahap pertamanya nanti membagi data menjadi K bagian dengan ukuran yang sama. Misalkan Anda menentukan K-nya 4, ya, maka nanti data set itu akan dibagi ke dalam 4 bagian dengan ukuran yang sama, ya. Kemudian itu dibangun model, ya. Kemudian ketemulah performanya atau kinerjanya, ya. Kemudian dilakukan pembagian kedua, ya, dengan jumlah K-fold yang sama. Cuma nanti pengambilan mana yang menjadi data testing, data training itu berurutan. Nanti kita coba akan lihat diagramnya, ya. Nah, contoh di sini. Pada pembuatan model yang pertama, misalkan ini adalah dataset, ya. Ini yang first, second, third, fourth, dan fifth, ya. Ini adalah dataset, ya. Kita nanti akan membagi misalkan ke dalam 5 fold atau K-foldnya itu K-nya itu 5, ya. Nah, data pada pembangunan atau membuat model yang pertama itu nanti K-foldnya kita bagi ke dalam 5 dengan ukuran yang sama besar, ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Misalkan pembagian pertama, ini subset yang pertama, itu kita jadikan data testing untuk validasi. Ya. Nah, sisanya data kedua, subset data kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu nanti kita jadikan data training. Ini yang nanti kita akan masukkan ke dalam algoritma. Ya. Nah, ini yang nanti untuk membentuk model, nanti training ini. Nah, subset yang berwarna biru ini yang di depan, ya, yang pertama itu nanti kita jadikan data testing untuk menguji model yang sudah dibangun dari data training ini, sehingga nanti kita ukur akurasinya, jadilah performan pertama, ya. Kemudian karena ini K-foldnya 5, maka kita lakukan sebanyak 5 kali pembagian. Setiap pembagian itu dilakukan dengan ukuran yang sama, ya. Misalkan membangun model yang kedua, ya. Dataset dibagi lagi ke dalam 5 bagian dengan ukuran yang sama besar, ya. Ada subset 1 sampai dengan subset 5. Nah, kalau tadi yang subset pertama yang kita jadikan testing, sekarang subset kedua yang kita jadikan sebagai data testing. Nah, sisanya subset 1, 3, 4, dan 5 itu kita jadikan sebagai data training. Ya, model terbangun, kita uji ke dalam data testing, kita hitung performanya. Sampai nanti sudah dilakukan pembangunan model sampai 5 kali, ya. Bagaimana kalau misalkan K-foldnya kita tentukan 6 atau 10? Kalau 6 berarti di sini bagi 6 ke bawah dilakukan sebanyak 6 kali. Kalau 10 berarti 10 ke sini dibagi ke bawahnya juga dilakukan sebanyak 10 kali pembangunan model. Sehingga nanti kalau 10 punya performance 1 sampai dengan performance 10. Nah,
Kinerja akhir itu nanti bisa dihitung dengan menghitung rata-rata kinerja keseluruhan. Karena di sini cut fault-nya 5 di sampel ini, berarti 1/5 dikali dengan sigma dari performance ke I. Ya, karena performanya ada 5, berarti performance 1 tambah performance 2 tambah performance 3 tambah performance 4 tambah performance 5, ya, kemudian dibagi 5. Ya, ketemulah nanti rata-rata performance atau kinerja. Ya, itu untuk cut fault. Ya. Kemudian ada juga nanti bootstrap. Ya, kalau bootstrap itu nanti mengukur akurasi menggunakan sampling dengan proses penggantian untuk membentuk training set. Ya. Nanti sejumlah data yang terdiri dari n instance ya, dilakukan sampling ya, dengan cara menggantinya dengan sebanyak n kali sehingga membentuk data training. Ya. Data testing itu nanti terbentuk berdasarkan data instan yang tidak terdapat pada data training yang sudah terbentuk. Ya, cuman kalau untuk bootstrap ini dia lebih cocok untuk data yang ukuran kecil, jadi kalau untuk ukuran besar itu tidak direkomendasikan. Ya. Nah, itu prosedur untuk estimasi kinerja model. Ya, dan biasanya prosedur ini dilakukan sebelum model itu dibangun. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mau membangun model klasifikasi, misalkan Anda ingin mengukur kinerja, berarti saya mau pakai K-fold dulu lah. K-fold itu di awal ya, sebelum data set itu dimasukkan ke dalam model ya, ke dalam algoritma untuk membangun model. Jadi K-fold dibuat dulu atau dilakukan dulu, atau hold out dilakukan dulu, bootstrap juga dilakukan dulu ya, baru nanti masuk ke algoritma. Nah, setelah prosedur itu dilakukan ya, itu kan kita bisa nanti mengestimasi kinerja dari model yang kita bangun. Nah, kita di akhir dari model yang sudah dibentuk itu nanti bisa melakukan yang namanya pengukuran kinerja model. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, ya, ada menggunakan success rate ya, atau SR, ya. Bisa juga nanti menggunakan nilai kapasitas statistik, ya. Ada juga nanti menggunakan mean square error atau MSE, ada juga root mean square error atau RMSE, ya. Ada juga mean absolute error atau MAE, ada relative square error, ya, ada relative absolute error, ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ya, pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja model. Ya. Nah, kebetulan yang saya sampaikan di sini ini lebih banyak untuk model klasifikasi. Ya, jadi yang supervis model. Kalau yang unsupervised model, mohon maaf belum saya masukkan. Harusnya sebetulnya ada. Nanti bisa melihat nilai siluetnya dan lain sebagainya, bentuk grafnya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita lihat dulu untuk yang pengukuran kinerja model yang supervis, ya, yang terbimbing. Ya. Biasanya untuk peramalan ya, atau forecasting, bisa juga untuk klasifikasi. Oke. Yang pertama success rate, ya, itu nanti pengukuran kinerja biasanya success rate itu biasanya digunakan untuk pengukuran kinerja pada teknik klasifikasi, ya, sehingga nanti seberapa sukses ya atau seberapa istilahnya tingkat akurasi model yang terbentuk itu mampu mengklasifikasikan sejumlah data ya, sesuai dengan aturan yang dihasilkan dari model yang sudah dibentuk. Ya. Nah, ukuran berhasil tidaknya itu nanti dilihat dari kalau ada satu kelas data itu diprediksi dengan benar. Nah, misalkan kita kan punya data testing nih. Nah, data testing itu kan sebetulnya sudah ada data kelas targetnya. Ya. Cuma untuk kita mengukur apakah model yang kita bangun ini memiliki kinerja yang diharapkan atau enggak, kelas target itu kita hilangkan dulu, kita sembunyikan dulu. Ya. Nah, data testing yang tanpa kelas target atau kelas label itu yang kita masukkan ke dalam model klasifikasi, sehingga nanti menghasilkan kelas target baru. Nah, kelas target baru itu nanti dibandingkan dengan kelas target realnya yang ada di data testing. Sama atau tidak? Kalau sama berarti kan prediksinya benar. Tapi kalau berbeda berarti kan prediksinya agak keliru. Atau mungkin kalau prediksinya dalam bentuk angka, ya itu sebetulnya bisa kita hitung juga
perbedaan atau bias dari ketidaksamaan antara hasil prediksi dengan realnya. Kemudian itu kalau misalkan suatu kelas diprediksi dengan benar, berarti berhasil. Tapi kalau suatu kelas ya, itu tidak dapat diprediksi dengan benar, tapi dikatakan gagal atau error. Ya. Nah, untuk menghitung nilai success rate itu nanti kita bisa menggunakan confusion matrix. Ya. Jadi kita melihat jumlah dari actual class dan juga predicted class. Ya. Actual class-nya yang bernilai benar dan bernilai salah atau yang tidak yang gagal itu berapa, kemudian predicted class-nya yang bernilai benar dan yang bernilai salah itu juga berapa. Baru nanti kita hitung nilai true positive rate-nya, false positive rate-nya, ya, kita melihat dari matrix confusion ini. Ya. Nah, baru nanti success rate itu bisa dihitung berdasarkan nilai TP-nya, ya, ditambah dengan nilai positif dengan true negatif, jadi dikali silang, ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan ini. Itu kalau kita melihat success rate. Ya. Nah, nanti nilai success rate-nya itu berapa? Ya. Semakin mendekati angka 1 berarti dia dikatakan semakin baik ya akurasinya. Ya, karena kalau errornya kan 1 dikurangi nilai success rate. Jadi kalau success rate-nya itu 0,85 ya berarti errornya itu sekitar 0,15 seperti itu, atau sekitar 15% errornya. Nah, tingkat akurasinya success rate-nya berarti 85%. Ya. Kemudian yang kedua selain success rate ada juga nanti kapas statistik. Ya. Nah, kapas statistik itu nanti dilakukan dengan membandingkan tingkat akurasi data yang teramati dengan data hasil prediksi. Ya, pada dasarnya sebetulnya sama antara success rate dengan kapas statistik. Jadi kita membandingkan antara hasil yang sudah diprediksi dengan hasil yang realnya atau yang diamati. Ya. Nah, kapa itu nanti memiliki interval antara -1 sampai dengan +1. Ya. Jadi kalau kapanya sama dengan 1, sudah dipastikan hasil klasifikasinya itu sangat akurat. Ya. Tetapi semakin menjauhi angka 1, ya, maka akurasi itu semakin berkurang. Ya, maka kalau Anda misalkan menghitung nilai kappa dari model klasifikasi yang Anda buat atau model prediksi yang Anda buat, ya, cek nilai kapanya. Kalau nilai kapanya mendekati 1, misalkan 0,80, 0,85, 0,95, misalkan, itu berarti mendekati sangat akurat. Kalau 0,95 bisa dikatakan akurat, ya, karena udah mendekati 1, tinggal 0,5 saja ya errornya. Nah, persamaan kappa itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi nilai kappa itu diperoleh dari akurasi dari data yang diobservasi dan juga akurasi dari data yang diharapkan. Ya, data yang diharapkan itu berarti kan data yang diprediksi. Ya, jadi nilai observasi dikurangi nilai prediksi, ya, dibagi dengan 1 dikurangi nilai prediksinya. Ya. Contoh di sini. Ya. Jika diketahui ada matriks data sebagai berikut, ya, X, Y, kemudian ini Y-nya besarnya. Ya. Masing-masing memiliki nilai, XX itu A nilainya, XY itu B, kemudian Y itu C, YY itu D. Ya. Nah, nilai akurasi observasi itu nanti persamaannya adalah P0 itu diperoleh dari A ditambah D dibagi dengan total keseluruhan. Jadi A ini yang diagonal, ya, diagonal ke bawah, ya, dibagi dengan nilai dari A, B, C, D keseluruhan. Ya. Kemudian untuk yang akurasi expected ini, ya, itu diperoleh dari A ditambah B dibagi dengan jumlah keseluruhan, ya, dikali dengan A dikali C. Jadi ini kali ini, ya, ini kali ini. Pembaginya sama tapi keseluruhan. Ya, seperti itu. Sehingga nanti untuk ini kan untuk mencari expected akurasi untuk yang matriks ke kiri ke bawah, ya. Kemudian ada juga nanti yang dari bawah
ke paling bawah ke kiri ke kanan, terus ke bawah. Ini yang dari kiri bawah ke kanan, kemudian baru yang dari bawah kanan ke atas. Jadi letter L yang dibalik seperti itu. Ya. Nah, yang PY-nya itu nanti CD ke sini, ya, dibagi keseluruhan, ya, kemudian dikali dengan BD dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi kalau di sini ada nilai-nilainya, misalkan ini 4, ini 5, ya, ini 7, misalkan ini 6, ya tinggal Anda masukkan saja nilai-nilai A-nya tadi. Ya, seperti itu. Nah, expected akurasi itu nanti penjumlahan antara nilai yang bentuk L atas dengan L bawah. Ya, baru nanti kita masukkan ke persamaan kappa. Ya kan, observed akurasinya sudah dapat, ya expected akurasinya sudah dapat, tinggal dibagi, ya 1 dikurangi expected akurasi. Ya. Ini ada contoh kasus. Ya. Nah, ini misalkan kalau kita melihat dari matrik ke confusion matrik, kan yang atas itu predictive class, yang kiri itu actual class, ya. Ini yang predictive class, ini yang actual class. Kita sudah punya nilainya. Ya. Nah, berarti nanti di sini diketahui klasifikasi data observasi untuk ayam itu 50, ya. Kemudian untuk bebek juga 50. Ya. Nah, untuk yang prediksi, ya, ini kan yang observasi ini ke bawah, ya. Yang prediksi berarti ke samping. Nah, yang prediksi itu 45, ya. Untuk ayam, ya, untuk yang bebek itu 55. Ingat, yang prediksi itu ke samping, yang observasi itu ke bawah, ya, penjumlahan. Ya, total data keseluruhan itu ada 100, ya. Nah, kemudian kita hitung observe akurasi, ya, akurasi yang diobservasi, kan dengan mengalihkan nilai diagonal A ke D dibagi total keseluruhan. Berarti kan 35 dikali dengan 30 dikali dengan 35 dibagi, ini dijumlahkan, ya. Maaf, bukan dikali, ya, ditambah. 30 tambah 35 berarti kan 65, ya, total data keseluruhan kan 100, sehingga observed akurasinya adalah 0,65. Kemudian kita hitung, ya, expected akurasi untuk ayam dan bebek. Untuk ayam dan bebek, betul, ya. Maaf, ini harusnya bebek yang satu lagi, karena ada 2 kelas, ya. Nah, ini kan persamaannya dari sini. Untuk ayam misalkan yang X itu A tambah B, berarti kan ini ke sini, ya, dikali dengan ini ke sini. Ya, jadi 30 tambah 15, ya, dibagi total keseluruhan 100, ya, berarti dikali dengan 30 tambah 20 dibagi 100. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini, 30 tambah 15 dibagi 100, 30 tambah 20 dibagi 100, ya. 30 tambah 15, 30 tambah 20. Pembaginya 100 karena total keseluruhan data adalah 100. Sehingga kita dapatkan 0,45 dikali 0,6, ya. Didapatkan 0,27 untuk expected akurasi ayam. Nah, yang bebek juga dihitung dengan cara yang sama. Sehingga kita dapatkan expected akurasinya sekian, ya. Nah, expected akurasi keseluruhan itu gabungan antara expected akurasi ayam dan juga bebek. Kita jumlahkan, ya. Ini tambah ini berarti 0,54. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam persamaan kapanya di sini, ya. Akurasi dikurangi expected akurasi dibagi 1 dikurangi expected akurasi, ya. Yang observe akurasi kan yang ini, ya. Yang expected kan yang ini, ya. Maka kita masukkan nilai-nilai 0,65 dikurangi 0,54 dibagi 1 dikurangi 0,54. Jadi 0,11 dibagi 0,46. Ya, kita peroleh 0,24. Nah, kalau kita melihat di sini nilai kapanya kan jauh dari angka 1, ya. Malah menjauh mendekati 0 malah. Ya, di sini dikatakan tingkat akurasinya atau kinerjanya itu bisa dikatakan buruk lah, karena hanya 24%, tidak lebih dari 60 atau 70%, atau tidak mendekati angka 1. Itu untuk kappa statistik.
Nah, ada lagi nanti kita menghitung mean square error. Ya. Nah, kalau mean square error, itu nanti kita mengukur kinerja ya, dari masalah prediksi, misalkan menggunakan pendekatan regresi. Ya. Dapat juga nanti digunakan untuk mengukur kinerja hasil prediksi menggunakan pendekatan lain. Misalkan klasifikasi pun boleh sebetulnya menggunakan mean square error. Ya. Kalau hasil klasifikasinya itu dalam bentuk numerik, ya, tapi jarang kalau klasifikasi dalam bentuk numerik, biasanya diskrit. Ya. Nah, persamaan yang digunakan, ya, MSE itu sama dengan 1/N dikali sigma PI min AI. Ya. PI itu adalah kelas target sebenarnya, nilai-nilai target sebenarnya. Ya. Maaf, AI itu yang sebenarnya, ya, P itu yang prediction, nah itu aktual. Jadi kalau kita gambarkan persamanya seperti ini, P1 karena I-nya 1 sampai ke M berarti prediksi dikurangi aktual dikuadratkan ditambah prediksi kedua dikurangi aktual kedua ditambah prediksi ke I kurangi aktual ke I dikuadratkan dibagi dengan jumlah N. N-nya itu berarti jumlah data. Jadi kalau kita punya data seperti ini, misalkan hasil klasifikasi ini, misalkan, atau hasil prediksi lah, saya contohkan, nih, saya contohkan 4 kata saja dulu ya. Oke, sekarang ini nomor, ini hasil real atau aktual, ini prediksi. Ini anggaplah kita melakukan prediksi menggunakan linear regresi atau moving average dan lain sebagainya misalkan. Data pertama itu aktualnya misalkan 60 ya. Kemudian data kedua aktualnya itu 40. Data ketiga aktualnya itu 70. Ya, data keempat aktualnya atau realnya itu dia 80 ya. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam model, misalkan menggunakan regresi linear atau single moving average atau autoregressive dan lain sebagainya ya, diperoleh hasil prediksi baru untuk data pertama itu ternyata misalkan 62 ya, yang ini misalkan 38 ya, yang ini misalkan 65 ya, yang ini misalkan 84 seperti itu. Nah, kita bisa mengukur seberapa akurat ya model prediksi yang kita bangun. Ya, berarti nanti ini kan sebagai A1, ini A2 ya. Yang ini sebagai A3, yang ini sebagai A4. Ini berarti sebagai P1, ini sebagai P2 ya. Ini sebagai P3, ini sebagai P4. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan di sini ya, nilainya. Ya. Nah, ini kita hapus saja ini. Hapus saja. Nah, berarti tinggal kita masukkan ini P1 itu kan 62 ya, 62, A1-nya 60 ya. Kemudian P2-nya 38 ya. A2-nya 40 ya. Nah, di sini kan ada 4 ya, berarti kita copy aja biar gampang. P3-nya 65 ya. A3-nya 70 ya. P4-nya 84 ya. A4-nya 80. Jumlah N-nya berarti kan ada 4 dibagi 4 ya. Kemudian nanti ini tinggal kita hitung nih, ini kan 2 ya. Ini juga 2 ya. Ini kemudian 5 ya. Ini berarti 4 ya. Terus ini ini 4 25
Ini 16. Itu berapa nih? 20 tambah 29 berarti 4. 20 ditambah 29, 49 ya. Maaf. Berarti 49 dibagi 4. Berapa tuh 49 dibagi 4? 12,25 ya, sama dengan 12,25. Nah, angka 12,25 ini berarti apa? Itu nilai errornya, ya bukan akurasinya. Jadi kalau Anda ingin tahu nilai akurasinya ya berarti 1 dikurangi nilai MS-nya ini. Berarti tingkat akurasinya itu sekitar berapa tuh? 87,75 ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi yang kita hitung di sini adalah nilai errornya, ya, bukan nilai akurasi langsungnya. Tapi setelah kita dapatkan nilai error itu, kita baru bisa mengukur seberapa akurat model yang kita bangun tadi. Nah, ini contoh perhitungan. Itu untuk mean square error. Ya. Yang selanjutnya ada root mean square error. Ya, kalau ini sebetulnya mah dasarnya adalah dari mean square error, cuma ya, kita rootkan, kita akarkan. Ya. Jadi kalau Anda sudah menghitung ini, contohnya sebenarnya saya ambil aja dari sini langsung. Ini contoh, ya. Nah ini cuma nanti ini saya hapus dulu. Saya hapus, ya. Ini, oke, biar gampang. Nah, siap. Jadi ini nilai ini berarti akar dari 12, aduh maaf. Berapa tuh akar dari 12,25? 3,5. Ini kalau kita berbicara root mean square error. Itu untuk yang root mean square error. Ya. Kemudian ada juga nanti mean absolute error. Ya, nah ini juga digunakan untuk menguji akurasi dari kebenaran dua buah variabel, prediksi dan kepengamatan yang bersifat kontinu. Ya. Nah, persamaannya ini bedanya di sini dia dalam bentuk nilai mutlak. Jadi kalau nilai pengurangannya itu minus, ya misalkan min 10, dia akan dihitung sebagai 10 saja karena ada notasi mutlak di sini, nilai mutlak. Jadi tidak berlaku yang namanya nilai minus di sini. Kok mirip dengan yang MSE? Memang mirip, tapi Anda perhatikan di sini kalau MSE itu nanti hasil pengurangan dikuadratkan, kalau ini tidak. Ini langsung saja. Ya. Jadi kalau kita ngambil dari contoh kasus yang ini, ya misalkan, ini saya copy lagi biar gampang. Nah, ini berarti sudah tidak menggunakan yang namanya kuadrat, ya. Jadi langsung. Terus di sini juga tidak menggunakan akar, ya, pangkat 2. Ya. Oke, di sini juga kita tidak menggunakan kuadrat, ya, dan juga tidak menggunakan akar. Ya.
saya ganti dengan MAE ya. Ini MAE juga. Nah, ini berarti saya hilangkan yang akarnya ya. Di 4 tambah maaf, ini berarti 2 tambah 2, ini berarti tambah 5, ini tambah 4 ya. Berarti di sini berapa nih? 4 tambah 4 13 ya, bagi 4. 13 dibagi 4 itu 3,25 ya. 3,25 ya. Jadi rata-rata absolute errornya itu 3,25 ya. Tapi akurasinya itu ya tinggal dikurangi saja. 1 dikurangi 3,25 berarti berapa? Maaf, bukan 100% dikurangi 3,25 ya. Maaf. Karena di sini bukan bukan dalam bentuk desimal ya. Itu untuk min absolute square, min absolute error atau MAE ya. Kemudian ada juga nanti relative square error ya. Ini nanti nilai kesalahan relatif yang diperoleh dari nilai kesalahan kuadrat total yang berbanding terbalik ya dengan kesalahan kuadrat total dari prediktornya. Ya, ini kalau persamaan RSE malah beda sendiri ya. Jadi pembaginya itu adalah nilai aktual, rata-rata aktual dikurangi nilai aktual itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya data ya, saya contohkan masih yang ini aja ya biar gampang. Kalau bisa yang kuadrat biar nanti enggak copy paste nya enak. Oke. Hilang. Oke. Nah, ini contoh untuk RSE ya. Ini aktualnya, ini prediksinya. Ya. Berarti di sini kita mencari nilai rata-rata yang aktual. Ya, berarti rata-rata aktual itu, nah di sini kita kasih rata-rata misalkan. Rata-rata berarti 62 ditambah 38 ditambah 65 ditambah 84 ya dibagi 4 rata-ratanya 62,25 berarti di sini 62,25 ya. Nah pembaginya di sini bukan jumlah data ya yang membedakan antara RSE dengan yang lainnya ya. Ini saya ganti dulu RSE ya. Tapi di sini pembaginya adalah nilai dari rata-rata maaf yang harusnya yang di itu aktual ya bukan prediksi maaf. Ini berarti rata-rata yang aktual ya. Oke rata-rata ya, berarti ini nggak ada yang komen tadi ya berarti pada tidur ya ini jangan ditambah 70 tambah 80 ya dibagi 4 62,5 nah, di sini 62,5. Nah ini pembaginya nanti sama berarti dikuadratkan. Oke, rumus atas sama ya, prediksi dikurangi aktual. Kalau yang ini berarti nilai rata-rata dari aktual dikurangi aktual yang ke I ya. Jadi gini, ini berarti 62 kurangi 60 sama ya, 38 kurangi 40 itu sama karena ini dikurangi ini, 65 dikurangi 70 ini kurangi ini ya, sama. Nah ini kan minus harusnya, tapi karena dikuadratkan kan jadi positif ya. Ini dikurangi ini sama, 84 kurangi ini sama ya. Nah tinggal yang bawahnya, yang menjadi pengurangnya itu adalah nilai rata-rata aktual. Maka di sini menjadi 62,5
ya. Di sini juga menjadi 62,5. Yang ini juga sama ya, 62,5. Ini juga sama ya, 62,5. Aktualnya sama ya, 60, 40, 70, 80. Ya. Berarti di sini berubah ya. 62,5 saya copy aja dulu biar gampang. Ini berarti 2,5 ya, 2,5 nanti dikuadratkan. Nah yang ini berarti berapa tuh? 2,5 dikurangi 40 berapa tuh? 22,5 ya. Ini berarti 22,5. Yang ini berarti min 8, maaf, min 7,5 ya harusnya. 62,5 dikurangi 70, min 7,5 ya. Ini min 7,5 ya. Yang ini 62,5 dikurangi 80 itu min 17,5. Ini min 17,5. Nah ini sama ya, apa yang bagian paling atasnya 2 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 5. Ini min 5 dikuadratkan ya. Ini 4 dikuadratkan, maaf, berarti di sini saya ganti. Maaf, ini berarti ada yang keliru di sini. Ini harusnya min 5. Bentar, berarti ada yang salah saya. Bentar ya. Ini min 5. Ini kalau yang atas nggak ada masalah karena dia dikuadratkan. Ini juga min 5. Biar tidak salah tangkap. Yang ini berarti yang mana? Bukan ini. Yang ini nih. Harusnya ini min 5. Berarti 2 tambah 2 tambah 4, 8 dikurangi 5 berarti 3 di sini ya. Ini berarti min 5 di sini. Min ya. Berarti ini 3, berarti 3/4 ya. 3/4 0,75 ya. Oke, kita ke sini ya. Berarti ini 4, 9 tinggal yang ini nih. Ya, berarti 2,5 dikuadratkan itu berapa ya? Dua koma lima dikuadratkan 2,5 kuadrat 6,25. 6,25 tambah 22,5 dikuadratkan 506,25 ditambah ya, berapa nih? 7,5 dikuadratkan 56,25 ditambah berapa nih? 17 dikuadratkan 17,5 kuadratkan 306,25 306,25. Kita jumlahkan dulu yang bagian bawah ya. 306,25 ditambah 56,25 ditambah 506,25 ditambah 6,25 875 875. Tinggal kita bagi ya. Itu 875 dibagi 49 dibagi 875 sama dengan 0,056 0,056. Nah, ada lagi yang relative absolute error. Nah, kalau ini pada dasarnya sama dengan relative square error, cuma dia tidak dikuadratkan. Dia mirip dengan yang min absolute error.
sini, maaf, di sini harusnya jangan ini ya, tapi apa namanya itu, nilai mutlak harusnya ini. Takutnya kalian bingung, saya ganti dulu. Nilai mutlak itu harusnya mana ya? Oke, oke, ini juga diganti nilai mutlak. Ini saya ganti dengan nilai mutlak juga. Saya ganti juga dengan nilai mutlak. Arti ini tinggal saya kopikan ya. 22 min 54 ya. Ini 22 min 4 ya, sesuai dengan notasinya, enggak pusing. Nah, yang relatif absolute error itu mirip dengan yang MAE ya, tetapi yang pembaginya itu sama dengan yang relative square error ya. Oke, saya coba masukkan contoh yang ini jangan yang ini aja lah, biar ngopinya gampang. Ini ya. Oke, ini berarti RAE, relative absolute error. Ini yang RSA ya, maaf, RSA, nah, yang RAE berarti ininya kan sama ya dengan nilai yang ini ya, tapi dia nilainya mutlak. Nah, pembaginya itu juga nilai mutlak, tetapi kita ngambilnya ke sini, nah, yang RSA sama, cuma nanti bukan dikuadratkan ya, nilai mutlak seperti yang di atas. Nanti saya ganti ini, saya ganti dengan nilai mutlak. Oke, ini juga diganti. Yang atasnya sudah, biarkan. Kemudian yang bawahnya nih, berarti yang bawahnya apa nih nilainya, kan ngambil dari sini. Maaf, yang ini berarti karena tidak dikuadratkan. Ini kita ganti langsung saja. Nggak bisa ternyata. Ini 22,5. Ini 7,5. Ini 7,5. Ya. Ini 17,5 ya. Ini 17,5 ya. Ini 17,5. Nah, ini yang MAE tadi ada yang keliru juga. Ini sebenarnya tetap harusnya plus ya, maaf, karena dia nilai absolut. Benar yang tadi sebetulnya 13 dibagi 4. Maaf ya. 3,25 karena dia nilai absolut.
Sudah error ya, melihat angka-angka. Oke, berarti ini berarti tetap tambah 5 ya. Yang di bawahnya berarti ya, 25 ditambah 2,5 ditambah 225 ya, 2,5 ditambah 22,5 ditambah 7,5 ditambah 17,5. Bawahnya jadi pembaginya 50 ya. Jadi di sini 13 dibagi 50 ya. Kita dapatkan nanti 13 dibagi 50 adalah 0,26. Oke, itu penjelasan untuk pengukuran kinerja di unsupervised data model ya, untuk klasifikasi, bisa juga untuk peramalan ya, forecasting dan lain sebagainya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas validitas untuk teknik clustering, walaupun di sini belum sempat saya masukkan ya. Tapi nanti akan saya usahakan sudah ada nanti di pertemuan selanjutnya biar fair ya, jangan sampai nanti kalian fokus kepada pengukuran di klasifikasi saja sementara validitas clustering malah tidak dibahas. Baik, ada yang mau ditanyakan atau pusing mau nanya apa? Oh, ada yang mau ditanyakan? Saking pusingnya ketiduran. Mangga silakan yang mau bertanya. Iya, sok, enggak. Untuk apa tadi perhitungan nilai akurasi berarti 1 dikurangin nilai error gitu. Tergantung, kalau dia bentuknya desimal kayak yang mana itu. Ini sebetulnya beda-beda loh Mas ya. Ada yang nilai apa namanya errornya itu sudah langsung menunjukkan persentase, ada yang dia memang dalam bentuk 0 sampai 1 ya. Kayak yang ini nih, yang MSE itu kan dia bukan desimal ya. Maksudnya bukan di bawah 0 ya. Iya. Nah, ini berarti 100%-nya dikurangi dengan nilai 12,25 ini. Jadi berarti akurasinya sebesar berapa nih? 78 ya? 78,25. 78,25 ya kalau nggak salah. Apa 87 ya? 87 ini 87,75 ya. Kenapa coba hasil dari mean square error ya itu tidak lebih baik dari root mean square error katanya? Kenapa? Tadi tuh kalau square error tuh pakai rata-rata nggak sih? Oh, kenapa? Kan yang membedakan itu cuma diakarkan doang. Dan kalau kita menggunakan root mean square error, bisa jadi akurasinya malah lebih tinggi ketika kita menggunakan root mean square error dibandingkan dengan mean square errornya. Jadi kalau dari misalkan melakukan membuat model prediksi, ya, kemudian data testing diujikan ke dalam model prediksi tadi, ya, dibandingkan antara aktual dengan prediksi.
Nah, membandingkan antara mean absolute error, mean square error dengan root mean square error. Square error. Nah, nilai akurasinya itu nanti akan lebih tinggi yang root mean square error dibandingkan dengan yang mean square error. Kenapa coba? Bedanya akar aja kan. Iya, karena nilai dari mean square error itu diakarkan lagi sehingga menjadi lebih kecil. Nanti kalau dari misalkan, Pak, saya pakai RMSE nilainya tidak sama dengan yang MSE, ya iya, karena kalau RMSE kan diakarkan lagi. Itu yang membedakan antara RMSE dengan MSE. Ada lagi? Saya memberi notasi A1, A2, A3 ini bukan berarti nilai 60 A1 ya, ini hanya untuk mengenali bahwa ini adalah aktual ya. Yang P ini berarti prediksi ya. Berarti penentuan formula penentuan kinerjanya tergantung studi kasusnya, Pak ya? Iya, gitu. Nih, ada kasus gini, Der. Misalkan dari melakukan teknik klasifikasi ya, menggunakan decision tree. Kan di data testing juga sudah ada kelas target yang realnya kan. Misalkan data pertama kelas targetnya baik, data kedua kelas targetnya misalkan cukup, dan seterusnya. Nah, pada saat nanti dilakukan klasifikasi, ternyata data pertama itu okelah sama, misalkan hasil aktual sama dengan yang prediksi sama ya, baik-baik. Nah, itu kan berarti sudah nilainya dikatakan berhasil ya, atau sukses prediksinya. Tapi kemudian di data kedua kan kelas targetnya harusnya misalkan cukup, tetapi pada saat hasil prediksi itu baik. Nah, kalau Derry mau mengukur hasil klasifikasi menggunakan mean absolute error ya, atau menggunakan mean square error, itu gimana caranya? Gimana tadi, Pak? Kan hasil aktual dengan prediksi bukan dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk misalkan bisa dilihat di layar nggak? Ini baik misalkan ya aktualnya. Nah, belum ke share screen. Belum share screen ya? Maaf. Ya. Kelihatan? Ya. Nah, misalkan ini hasil yang aktual, ini yang prediksi ya. Aktualnya baik, prediksinya baik. Nah, di data kedua misalkan aktualnya cukup ya. Tapi di sini ternyata baik gitu. Nah, kan ada perbedaan nih ya. Bisa nggak Derry mengukur kinerja model klasifikasi ini menggunakan MSE? Harus di encoding dulu nggak sih, Pak, kalau mau? Bisa di encoding ya, tetapi ada teori gini. Ada lagi sih sebenarnya. Ada yang lain, tapi kalau dari mau menggunakan MSE sebenarnya bisa ya. Cuma nanti kalau antara aktual dengan prediksi itu sama, maka dia nilainya 1 ya. Tapi kalau antara aktual atau dengan prediksi atau sebaliknya itu berbeda, maka nilainya 0 ya. Sehingga nanti tinggal dijumlahkan gitu, dibagi dengan total keseluruhan data. Jadi kayak ini nih, ini kan baik ya, kan sama, berarti nilainya nanti di sini 1 ya, mau dikuadratinnya tetap 1 kan. Ini cukup dengan baik, maka di sini nilainya 0 ya. Di sini misalkan ada baik lagi, kemudian di sini ada baik lagi ya, maka di sini nanti dimasukkan nilainya 1 ya, dan seterusnya seperti itu. Nanti dijumlahkan, dibagi ya. Itu kalau dalam bentuk diskrit itu ya. Itu terpositif rate nggak sih, Pak, maksudnya? Bisa juga masuk ke success rate ini ya, jadi bisa dilakukan dengan menghitung kapas statistik, bisa juga nanti menghitung success rate-nya. Yang lebih aman memang ini, cuman saya tadi kan nanyanya kalau misalkan Derry ingin menggunakan MSE ya, atau RMSE.
Itu gimana caranya? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup pusing ternyata ya perhitungan. Sebetulnya gampang ini kalau Anda paham, oh ini hasil prediksi, yang ini aktual gitu. Ya, rumusnya kan itu aja sebenarnya, cuma kali tambah bagi kurang. Yang lain ada yang mau tanyakan? Biasanya kalau udah masuk ke hitung-hitungan. Fitur seleksi belum ada ya. Oh iya, saya lupa. Nanti coba saya akan masukkan ya, karena ini kan modul yang belum saya revisi dari terakhir itu tahun berapa nih? Ya, 2019. Jadi yang belum saya revisi lagi. Biasanya saya tiap tahun revisi. Ya. Cuman karena kemarin pandemi terus banyak kegiatan, saya belum nambahin. Termasuk di sini kan tadinya saya sebelum kita berbicara ke visualisasi data ini kan sudah masuk ke bahasa R ya. Harusnya ada pengenalan bahasa R-nya dulu gitu. Cuman saya belum sempat masukkan itu. Ya. Semoga nanti pertemuan mendatang kan kita masih ada 2 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Berapa kali pertemuan lagi sih? 3, 4, satu lagi kayaknya Pak. Satu. Ini kita pertemuan kedua, 2 kali lagi. Ya. Semoga nanti pertemuan terakhir kita sudah masuk atau bisa membahas tentang fitur extraction. Ya. Kita pertemuan 12 sekarang. Yang lain? Kalau untuk fitur extraction, sebetulnya gambaran yang paling umum ya. Kemarin kan kita membahas tentang decision tree ya. Di situ ada perhitungan gain ratio dari nilai gain ya, gain information ya, dari suatu atribut. Nah, itu sebetulnya bisa juga digunakan untuk fitur extraction. Ya. Jadi dari misalkan kita menghitung semua nilai gain information setiap atribut. Kalau misalkan ada 15 atribut, nanti nilai gain information-nya diperoleh tuh setiap atribut. Nah, kita nanti seleksi berdasarkan nilai gain information tertinggi. Ya, misalkan 5 tertinggi dan sebagainya. Itu yang paling gampang. Ya, karena kalau kita sudah menseleksi berdasarkan gain information, sebetulnya mah nilai information gain yang paling tinggi itu yang dia paling dominan untuk menentukan keputusan dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain. Makanya kemudian ketika nilai gain information-nya itu paling tinggi, dia akan dijadikan sebagai root paling atas kan. Ya. Jadi di beberapa kasus yang paling gampang bisa dengan menggunakan gain information. Tapi sebenarnya ada teknik yang lain ya, nanti untuk fitur extraction. Ya. Ada lagi? UAS-nya mau UAS project atau mau ujian pilihan ganda by system? Saya tawarkan dulu. Kalau pilihan ganda sekali kalah tetap salah sih Pak. Iya benar. Ya. Kalau by project kan nanti kan, biasanya iya betul. By project itu nanti biasanya seminggu sebelum UAS saya share, jadi nanti Anda tinggal mengumpulkan jawaban saja situ pada saat UAS. Kalau UAS kayak UTS kemarin. Ya, kayak UTS kemarin. Kalau UAS mau pilihan ganda, berarti nanti saya siapkan soal minimal ya 30 atau 40 gitu. Karena kan dari awal sampai akhir. Ya. Termasuk nanti ada praktek, ada soal hitungannya, nanti hasilnya berapa. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, ya saya pikir ini materi hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya,